Dan dirilai oleh stasiun TV dan radio yang tersebar di Indonesia, Soman hadir memberikan solusi kesehatan Anda. Selain melalui jaringan televisi dan radio, talkshow ini juga dapat Anda simak melalui YouTube channel kami, yaitu Soman Indonesia Official. Talkshow kali ini kita mengangkat tema ancaman tersembunyi tekanan darah tinggi. Bersama saya Cut Jessica dan seorang narasumber yang sangat istimewa akan menemani kita di sini sudah hadir Dr. Doni Atmajaya. Beliau ditunjuk sebagai konsultan medis PT Soman Indonesia. Halo dokter, selamat pagi. Halo Mbak Jessica. Gimana kabarnya dok? Kabar baik, sehat. Kabar baik. Selalu sehat ya dok ya. Pastinya. Kali ini temanya juga tidak kalah menarik dengan sebelumnya. Jangan bosan-bosan ya dok ya. Siap. Nah, mitra sehat. Wajar sekali jika hipertensi dianggap sebagai pembunuh senyap atau silent killer. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan faktor resiko kerusakan terhadap organ seperti otak, mata, jantung, dan organ penting lainnya. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, bukan hanya faktor resiko kematian saja yang dapat terjadi, namun juga resiko kecacatan akibat berkembangnya penyakit dan kerusakan organ yang penting. Lalu adakah solusi pencegahan dan juga pengobatannya? Ada satu produk herbal fenomenal yang sudah teruji klinis yang dapat membantu persoalan ini. Seperti apa produknya dan apa perannya? Mari kita simak perbincangannya. Nah, dokter, kita berbicara mengenai hipertensi. Banyak orang yang selalu merasa sehat-sehat saja, dok. Namun saat diukur tekanan darahnya ternyata jauh di atas normal. Apakah hipertensi itu tidak menunjukkan gejala-gejala gitu ya, dok? Ya, karena ternyata faktanya memang hipertensi ini bukan tanpa sebab dijuluki sebagai silent killer ya. Karena memang ternyata saya boleh katakan 70% orang hipertensi tidak merasakan gejala apapun. Ya, bahkan seperti yang Mbak Jessica katakan, saya sering ketemu orang tensi 200 ke atas. Wow. Itu ketemunya cuma nggak sengaja, cuma sekadar screening saja, iseng-iseng periksa, 200 ke atas, tapi saya nggak pusing, nggak sakit kepala, tidak ada perasaan apapun. Ya. Dan ini yang kadang-kadang menjadi perdebatan antara saya sebagai dokter dengan pasien. Kan, jadi ketika saya menganjurkan pasien untuk minum obat, pasien sih sekali menolak karena saya nggak sakit dok, ngapain saya minum obat? Karena tidak ada merasakan gejala ya dok. Jadi ya? ini penting ya bahwa hipertensi didiagnosa bukan dari gejala yang muncul, ya, tapi dari hasil pengukuran tekanan darahnya. Dan sesuai dengan instruksi WHO, orang dengan hipertensi wajib diterapi, ya wajib terapi walaupun tidak ada gejala sama sekali. Jadi ini penting, jangan pernah berpatokan dari gejala yang muncul. Ya, kenapa? Karena hipertensi ini ibarat bom waktu. Ya, kalau kita biarkan tidak terkontrol, maka suatu saat bisa ibaratnya meledak ya, menjadi suatu kondisi yang parah ya, komplikasi yang parah seperti stroke, gagal ginjal, jantung atau komplikasi langsung dari hipertensi yang tidak terkontrol namanya hipertensi maligna. Ya, yang bisa berakibat sampai kematian seperti itu. Nah itu dia ya. Nah sebenarnya berapa sih dok ukuran tekanan darah yang dinyatakan hipertensi gitu? Apakah tekanan darahnya itu harus sama semua yang normal pada lansia, remaja dan juga anak-anak tuh maksudnya sama semua gitu dok? Ya, yang pasti berbeda ya. Ukuran untuk anak-anak, untuk remaja, untuk orang dewasa pasti berbeda. Tapi kalau untuk orang usia 20 tahun ke atas ya, termasuk juga lansia itu kita pakai usia tekanan darah optimal adalah 120/80. 120/80 ya. Nah, kemudian orang dikatakan hipertensi apabila tekanan darahnya menginjak 140/90 ke atas. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita tensi lalu ketemu tensinya antara 135 sampai 139 itu Anda borderline. Ini kondisi prehipertensi. Ya, jadi harus hati-hati, harus segera merubah gaya hidupnya. Belum perlu minum obat hipertensi, tapi yang penting merubah gaya hidupnya supaya tidak jatuh menjadi hipertensi yang sesungguhnya. Ya, sama seperti orang diabetes juga ada kondisi pre-diabetes. Ya, jadi hasil gula darah yang istilahnya abu-abu antara normal dengan diabetes, jadi pre-diabetes. Nah ini kondisi pre-diabetes sama, dia belum perlu terapi medis, tapi sudah wajib mengubah gaya hidupnya supaya tidak mengalami diabetes yang sesungguhnya, seperti hipertensi seperti itu. Nah itu dia ya, jadi mitra sehat harus berhati-hati ya sebenarnya, walaupun mungkin tubuh kita terlihat baik-baik saja gitu ya dok ya. Jadi baiknya memang melakukan check up rutin setiap tahunnya atau setiap 6 bulan sekali gitu ya dok ya. Nah mitra sehat, mungkin bagi Anda yang ingin melakukan interaksi langsung bersama dengan narasumber kita atau ingin menyampaikan testimoni kesembuhan setelah mengkonsumsi produk herbal Soman, silakan Anda hubungi kami lewat layanan interaktif di nomor telepon 081395954200 dan di 081395954300. Dan nanti di akhir acara juga akan ada kuis berhadiah satu produk herbal Soman kemasan 15 mili untuk semua mitra sehat yang sudah melakukan interaksi lewat layanan interaktif kami. Jadi kita tunggu ya mitra sehat yang ingin melakukan layanan interaktif kami. Nah dok, kita lanjut lagi.
jadi sebenarnya hipertensi itu benar nggak sih dok menjadi penyakit seumur hidup yang harus mengkonsumsi obat setiap harinya, tidak boleh putus sama sekali dok? Ya, kebanyakan seperti itu. Ya, jadi hipertensi memang sampai sekarang belum ada penyembuhannya. Jadi terapi yang ada lebih pada mengendalikan tekanan darahnya supaya lebih stabil dan supaya di bawah, tidak terlalu tinggi gitu ya dok tinggi, ya. Jadi selain kita menurunkan, kita juga menjaga kestabilannya. Karena tekanan darah yang tidak stabil atau fluktuatif itu bisa mempercepat kerusakan organ. Ya, dan apakah orang hipertensi harus minum obat seumur hidup? Jawabannya tergantung. Artinya ada suatu saat di mana obat mungkin kita bahkan mempending memberikan obatnya, bahkan menghentikan obatnya kalau pasien mengalami komplikasi dari penggunaan obat tadi, atau pasien sudah jatuh dalam keadaan komplikasi hipertensi yang membuat penggunaan obatnya justru berbahaya buat dia. Misalnya pada orang dengan gagal jantung kongestif, ya, di mana jantungnya udah nggak memompa darah dengan baik, ya, kalau kita terapasi obat hipertensi malah risikonya tensinya akan jadi drop. Oh, gitu. Jadi mungkin kita bisa mempending, kita bisa memberikan dosis yang paling minimal untuk mengontrol tekanan darahnya seperti itu. Oke, baik. Jadi tergantung lagi dari kondisi si pasiennya sendiri gitu ya dok. Oke dok, sudah ada masuk layanan interaktif, kita angkat langsung ya dok ya. Halo, ada Ibu Rusmiati dari Kalimantan. Halo, selamat siang dok. Selamat siang Bu. Silakan Ibu pertanyaannya. Ini kan batuk itu lama. Batuk, terus ya? Badan kita lemas, tiap hari tambah kurus terus. Itu gimana dok? Iya. Oke. Ya, ada lagi? Itu saja ada batuk keluar pertanyaannya, darah Bu Bu? Rusmiati. Ada batuk bercampur dengan darah? Ada berkeringat kalau malam? Ini kita kan Ibu Rusmiati boleh didengar lewat telepon saja Bu, supaya lebih jelas. Dokter bertanya apakah Ibu ada apa dok? Batuknya bercampur Batuknya darah? ada bercampur berkeringat darah atau kalau tidak, Bu? malam? kan batuk lama, tapi badannya lemas terus. Oke. Badannya tambah kurus juga. Oke. Ya, Itu sebabnya apa ya? Oke, baik. Ya, oke. Baik, terima kasih Ibu Rusmiati Ya. dari Kalimantan. Akan kita coba jawab ya. Oke Ya. dok, jadi batuk terus Ya. sampai kurus ya dok ya? Ya, jadi kalau ada orang batuk lama, batuk produktif berlangsung lebih dari 2 minggu, disertai penurunan berat badan, ya, kita harus curigai sebagai TBC sampai terbukti bukan. Karena Indonesia adalah gudangnya TBC. Ya, jadi ini penting ya Ibu pastikan ke dokter apakah Ibu benar TBC seperti yang saya katakan ini, karena ini baru dugaan saja. Ya, tadi saya juga bertanya apakah ada batuknya bercampur dengan darah, apakah ada berkeringat kalau malam, karena itu juga gejala-gejala yang sering muncul pada orang penderita TBC. Nah, kalau nanti ternyata Ibu memang dikonfirm sebagai penderita TBC, maka Ibu wajib minum obat rutin ya, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan instruksi dokter ya, minimal 6 bulan, tidak boleh putus. Karena kalau Ibu putus minum obat, Ibu akan kumannya akan jadi kebal, Ibu akan lebih sulit lagi untuk diobati ya. Jadi nanti apapun diagnosanya, apapun terapi medisnya bisa dikombinasikan dengan penggunaan soman. Gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Ibu Rusmiati. Nah dok, kita lanjut lagi nih masih dengan tema kita mengenai hipertensi ya dok ya. Jadi sebenarnya apa aja sih dok ancaman yang terjadi kalau tekanan darah yang tinggi itu dibiarkan begitu saja dan tidak melakukan pemeriksaan, bahkan tidak mengkonsumsi obat sama sekali gitu dok? Ya, jadi ada ancaman untuk komplikasi yang memang bersumber langsung dari hipertensinya. Ada juga komplikasi yang butuh waktu yang agak lama ke organ target, misalnya ke otak, ke jantung, atau ke ginjal. Ya, kalau ke otak kita tahu hipertensi adalah faktor risiko utama untuk stroke. Kemudian kalau ke jantung, hipertensi adalah faktor risiko untuk gagal jantung dan jantung koroner. Dan ke ginjal menjadi gagal ginjal. Ya, tapi dari hipertensinya itu sendiri, hipertensi yang tidak ditangani dengan baik itu bisa berkomplikasi langsung menimbulkan namanya krisis hipertensi. Nah, krisis hipertensi ini ada dua, ada hipertensi emergensi dan urgensi. Ya, bedanya kalau pada hipertensi emergensi atau urgensi ini, pada hipertensi emergensi atau darurat itu dikatakan sudah terjadi kerusakan organ target, ke otak, ke jantung, ke ginjal, ke mata, ke paru-paru dan organ lainnya. Ya, jadi dia memerlukan turunan tekanan darah yang secepatnya dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi biasanya kalau pasien dengan hipertensi emergensi, sebagai contoh hipertensi maligna, dia akan dirawat di ICU. Ya, tapi kalau pasien dengan hipertensi urgensi, dia memang tekanan darahnya di atas normal, tapi belum ada bukti kerusakan organ target, maka dia masih bisa diupayakan turunan yang bertahap bisa lebih dari 24 jam. Ya, jadi ini makanya kita jangan pernah menyepelekan gejala sekecil apapun ya. Seringkali orang dengan hipertensi maligna itu dia gejala awalnya dia penglihatannya kabur. Tiba-tiba kok gelap dok, kayak nggak bisa lihat atau gimana, buta mendadak ya, atau dia merasa mual, muntah, pusing, kepalanya rasa sakit ya, bahkan sampai penurunan kesadaran atau kejang-kejang. Nah, ini bahaya ya, itu karena akibat dari hipertensinya tadi ya. Kemudian juga orang dengan hipertensi maligna misalnya di komplikasi ke ginjalnya, dia kan bisa mengalami gagal ginjal
bahaya gagal ginjal yang akut di mana fungsi produksi urinnya akan menurun drastis. Ya, kemudian orang jadi bengkak seperti orang gagal ginjal seperti yang kita pernah bahas sebelumnya tadi ya. Kemudian juga ke jantung, orang akan sesak nafas karena penemuan cairan di paru-paru dan masih banyak lagi. Jadi ini jangan pernah lalai untuk meresahkan tekanan darah Anda ya, karena sesuai namanya sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam ya. Hipertensi ini tidak pandang bulu ya, siapapun bisa kena hipertensi ya, dari usia berapapun ya, tidak pandang usia juga. Dan terutama bagi Anda yang pola hidupnya tidak baik. Betul. Ya, Anda yang sudah tahu ada hipertensi tapi tidak mau berobat secara teratur. Bagi Anda yang merokok, Anda yang suka minum minuman keras, yang ada yang diabetes, ada yang obesitas ya, kemudian juga bagi mereka ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya pada mereka ada tumor di kelenjar adrenalnya atau pheochromocytoma, itu juga faktor risiko orang hipertensi maligna dan masih banyak lagi. Oke, jadi memang hipertensi itu termasuk penyakit yang sangat membahayakan ya dok ya, karena hanya dengan tekanan darah tinggi yang mungkin kita merasa tidak apa-apa dan baik-baik saja, tapi ternyata dia bisa menyerang organ-organ penting tubuh lainnya gitu ya dok ya. Nah dokter tadi sempat bilang bahwa bukan hanya orang tua saja, jadi hipertensi itu tidak memandang usia, itu benar ya dok ya? Betul sekali ya, jadi bahkan kebanyakan pengalaman saya waktu di rumah sakit, Mbak, saya banyak ketemu pasien dengan hipertensi, krisis hipertensi itu usianya masih di bawah 40 tahun. Wow. Ya, masih di bawah, ya 45 lah, 42 tahun lah. Artinya belum lewat sampai 50 tahun. Jadi ini bukti bahwa ternyata hipertensi ini tidak sekarang udah pandang usia. Ya, dan saya juga pernah katakan dengan Mbak bahwa yang namanya hipertensi itu penyakit yang cepat atau lambat akan diderita oleh semua orang. Jadi chance kita untuk kena hipertensi itu sebenarnya sama semua orang, karena hipertensi ini adalah bagian konsekuensi alamiah dari proses penuaan pada pembuluh darah. Ya, semakin kita bertambah tua, pembuluh darah kita akan mengalami namanya aterosklerosis, ya, proses pengerasan dan penebalan dinding pembuluh darah. Dan itu akan dialami oleh semua orang tanpa kecuali. Nah, cuman yang membedakan cepat lambatnya kita dapat aterosklerosis tadi yang menentukan kapan kita hipertensinya. Ya, pada orang-orang yang memperhatikan gaya hidup yang tidak sehat, ya, orang yang merokok, ya, minuman keras, makan yang tidak sehat, malas olahraga, ya, kemudian mereka yang stres dan sebagainya, mereka akan lebih cepat kena hipertensi dan lebih cepat dapat komplikasinya, seperti itu. Betul. Jadi memang bagi kita semua itu wajib sekali untuk memiliki gaya hidup yang sehat ya dok, betul, yang selalu dokter Doni anjurkan gitu. Nah, kita akan angkat telepon dulu dokter, ada layanan interaktif yang masuk, ada Bapak Haris dari Sidoarjo. Halo Bapak Haris. Iya. Ya, silakan pertanyaannya Pak. Saya mau tanya Bu, untuk batuk-batuk, apa efeknya dengan penyakit yaitu termasuk gula Bu? Batuk-batuk dengan DM. Batuk-batuk ya. Hubungannya ya. Oke. Ya. Jadi efeknya batuk-batuk. Hubungannya apa ya? Dengan penyakit diabetes gimana Bu? Ya. Oke, baik. Ya, ada lagi Pak? Ada lagi Pak, sudah? Oke. Oke. Terima kasih Pak Haris dari Sidoarjo. Jadi ada batuk-batuk, ini apa ada hubungannya dengan diabetes gitu dok? Ya, sudah ya. Jadi diabetes adalah satu penyakit yang melemahkan sistem imun tubuh. Ya, kalau orang sistem imun tubuhnya lemah, maka dia akan rentan dengan penyakit infeksi, ya, termasuk infeksi pada pernapasan. Apakah itu ISPA, tapi yang paling sering yang saya jumpa adalah karena TBC. Jadi diabetes mellitus dengan TBC sering berhubungan erat. Karena tadi TBC ini penyakit yang bermanifestasi ketika sistem imun kita melemah. Ya, kita pernah bahas tentang TBC ya. TBC ini kuman yang pinter. Ketika sistem imun kita kuat, dia sembunyi dalam tubuh kita, tapi dia nggak mati. Nah, ketika sistem imun kita melemah oleh karena faktor usia, oleh karena faktor diabetes atau karena faktor penyakit lain, misalnya dia kanker kayak atau leukemia atau karena penyakit lainnya, HIV/AIDS juga, dia baru bermanifestasi, termasuk diabetes tadi. Jadi ini penting, Bapak kalau udah batuk-batuk lama dan Bapak ada diabetes, tolong pastikan TBC atau bukan. Ya, karena ini salah satu infeksi oportunistik yang sering muncul pada orang diabetes. Ya, dan kalau memang terbukti ya, Bapak harus menjalani terapi rutin selama minimal 6 bulan ya, sampai tetap mengendalikan gula darahnya dan dibantu dengan konsumsi soman. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Bapak Haris dari Sidoarjo. Nah, Mitra Sehat, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Saya ingatkan lagi bagi Anda yang ingin melakukan interaksi lewat layanan interaktif kami, silakan hubungi kami di nomor telepon 081395954200 dan di 081395954300. Dan nanti di akhir acara akan ada satu buah kuis untuk berhadiah satu produk herbal soman kemasan 15 mili untuk Mitra Sehat yang sudah melakukan interaksi lewat layanan interaktif kami. Jadi jangan kemana-mana, karena di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana herbal tetes soman dapat membantu menormalkan tekanan darah dan juga membantu pemulihan penyakit komplikasi akibat tekanan darah tinggi. Tetap di Soman, berani coba, berani bicara.
kembali lagi di Soman Berani Coba, Berani Bicara dengan tema yang masih sama, yaitu ancaman tersembunyi tekanan darah tinggi. Kita akan angkat telepon dulu, sudah ada layanan interaktif yang masuk. Halo, Bapak Yono dari Sintang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bapak Yono. Silakan pertanyaannya, Pak. Baik. Saya mau bertanya nih, Dok. Ya, silakan. Usia saya ini 41 tahun, Dok. Ya. 21 tahun, Pak. Kemarin aku tensi darah tuh, tensi darah saya tuh 160 per 100. Ya. Oke. Nah, apakah darah yang tensi saya yang cepat itu apa itu termasuk hipertensi, Dok? Ya. Oke, baik. Itu saja. Ya, Oke. kemudian? Gimana? Ya, Ada lanjut, lagi, Pak. Pak? Nah, terus yang kedua, jantung, dada saya sebelah kiri, Dok. Ini sering sakit. Oh. Kayak tusuk jarum tuh yang sebelah kiri. Oh, ya. Apakah ini penyebab daripada isi saya yang tinggi tadi itu atau gimana? Ya, oke. Terus ada lagi pertanyaan saya, ini pertanyaan titipan dari ibu atau wanita. Silakan, Pak. Apakah Roman ini bisa untuk mencegah daripada menopause dini, Dok? Apa? Menopause. Terima kasih. Menopause dini. Menopause dini ya, Pak ya. Oke, baik. Iya, betul. Oke, Ya, terima kasih Pak Yono dari Sintang. Kita angkat telepon terlebih dahulu ya sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Yono. Halo, Bapak Rahman dari Medan. Horas, Pak Rahman. Horas, Bajes. Oke, selamat pagi Pak Rahman. Silakan pertanyaannya, Pak. Oke, saya mau tanya ini, Dok. Pertama dulu waktu saya usia remaja itu saya tidak ada gejala hipertensi, Dok. Tapi kenapa di saat usia 46 itu ada setiap saya tensi, katanya saya darah tinggi gitu. Itu akibatnya apa ya, Dok ya? Soalnya saya dulu waktu remaja itu tensi saya 100 per 80 gitu. Nah sekarang sejak usia 46 itu tensi saya 130 per 90. Ini gejala darah tinggi gitu, Dok. Itu penyebabnya apa? Dan yang kedua nih, Dok, saya mau testimoni sebentar nih. Silakan, Pak. Saya sakit diare kan, Dok. Diare. Dan tiba-tiba karena saya ada stok soman, saya gunakan soman itu 20 tetes, Dok. Waduh, shock banget, Dok. Luar biasa soman ini, Dok. Saya tidak merasa lemes sama sekali. Oh, langsung sembuh ya. Stamina saya full gitu. Wah, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Rahman dari Medan atas testimoninya, luar biasa sekali ya, Dok ya. Oke, Dok, masih ada layanan interaktif yang masuk, kita angkat lagi dulu ya. Ada Ibu Afni dari Sumut. Halo, Ibu Afni. Selamat siang. Silakan Ibu, pertanyaannya. Begini, saya ingin menanyakan tentang penerimaan tensi darah. Apakah kalau 110 itu udah normal? Karena gimana? darah saya itu rendah, kadang kita dulu gitu kan. Tapi kalau udah darah 100, atau 110 itu saya sakit. Bagaimana? Gimana? Maaf. Darahnya rendah. Darah rendah ya, Ibu ya. Terus kalau sudah berapa tesnya, Bu? Karena darahnya itu 110 gitu kan. Itu saya selalu sakit. Kadang kaki saya di betis itu selalu merasakan sakit dan juga pegal. Jadi Ibu darah rendah dan di kaki betis tuh sering sakit gitu ya, Bu ya? Pekerjaannya apa, Bu? Gimana, Dek? Pekerjaan Ibu apa, Bu? Gimana? Ibu bekerja? Halo? Ya, Ibu Afni, Ibu ya. Afni kegiatannya apa, Bu? Bekerjanya apa saat ini? Saya kegiatannya itu membersihkan kapuridi, Dok. Oh, oke. Oke, ya. Jadi mungkin bisa jadi karena kerjaan gitu ya, Dok. Ya. Oke, baik, itu saja ya, Ibu Afni. Iya, tapi Dok, boleh lagi saya tanyakan? Boleh, silakan Ibu Afni. Ini kalau misalnya saya sering mengalami sakit kaki di betis itu, bisa nggak itu ya, Dok, itu gejala penyakit urat gitu? Apakah saya? Oke, baik. Itu saja Ibu Afni. Ya, oke. Ada lagi? Baik.
Terima Ya, kasih sudah. Bu Afni dari Oke. Sumut. Kita akan coba jawab ya. Nah dok, kita akan jawab dari Ya, Pak Yono yang dulu Pak ya Yono dok dulu ya. Dari Pak Yono, Sintang tadi. Usia 41 tahun, tensi Betul. 160/100. Apakah hipertensi? Jawabannya jelas ya. Ya, tadi saya katakan batas hipertensi adalah 140/90 ke atas. Bapak sudah melewati batas tadi, jadi Bapak memang hipertensi dan Bapak sebaiknya minum obat hipertensi secara rutin ya. Nah, kemudian Bapak juga mengeluh dada kiri terasa sakit. Nah, ini hati-hati nih. Bapak sudah usia di atas 35 tahun, ada hipertensi, ada nyeri dada, Bapak harus hati-hati ya, karena ketakutan pertama kami adalah parah jantung koroner. Jadi pastikan kesehatan jantung Bapak ya dengan rekam jantung atau pemeriksaan lainnya ya, kalau perlu dengan treadmill untuk memastikan jantung Bapak tidak ada risiko kalah penyakit jantung koroner, karena ini penyakit yang paling mematikan di seluruh dunia. Betul. Ya, dipastikan karena Bapak ada faktor risikonya, faktor usia dan faktor hipertensinya tadi. Ya, kemudian apakah Soman bisa membantu mencegah menopause dini? Jadi orang dapat usia berapa orang dapat menopause tergantung usia berapa dia dapat menarche. Betul. Jadi menstruasi pertamanya usia berapa? Kalau semakin dini dia dapat menstruasi pertamanya, tentu akan semakin dini juga dia dapat menopause-nya. Karena kan pasti mundur ya kan, tergeser semuanya kan. Jadi intinya bahwa Soman bisa membantu menjaga kestabilan hormonal pada wanita ya. Harapannya bisa kita wanita tadi bisa memiliki masa reproduksi atau masa subur yang senormal-normalnya ya. Artinya secara alamiah ya. Jadi Soman hanya membantu menormalkan, menjaga keseimbangan hormon reproduksi dari perempuan tadi ya. Kemudian kapan kena menopause-nya itu banyak faktor yang mempengaruhi ya. Bisa karena menarche yang terlalu dini atau bisa karena faktor lainnya. Ya Soman intinya menjaga supaya masa reproduksinya tetap senormal mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Yono dari Sintang. Nah, selanjutnya ada Bapak Rahman dari Medan. Nah, jadi pertanyaannya bagus ya. Jadi Bapak sudah usia 46 tahun, lalu tensinya diindikasikan tinggi. Betul. Terus jawabannya kenapa? Ya memang sudah usianya, Pak. Jadi hipertensi salah satu faktor risiko utamanya adalah penuaan, proses penuaan ya. Jadi saya sudah katakan dengan Mbak Jessica juga bahwa semua orang tuh punya chance untuk jadi hipertensi karena ada hipertensi potensi ini ya, dok, ya? Adalah konsekuensi dari proses penuaan alamiah ya yang berlangsung pada pembuluh darah kita ya. Semakin kita bertambah tua, pembuluh darah kita akan semakin keras, semakin kaku dan semakin banyak sumbatannya. Jadi otomatis tensinya cenderung akan secara gradual dia akan semakin meningkat. Semakin akan hipertensi. Cuman kapan kena hipertensinya itu masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang cepat, masih muda, udah kena hipertensi. Ada yang nanti usia lanjut baru kena hipertensi. Tergantung gaya hidupnya. Nah, jadi untuk Bapak usia 46 tahun lalu didiagnosa hipertensi, saya kira itu usia yang memang secara medis bisa dimaklumi lah. Ya, memang startnya wajar ya, Dok, ya, biasanya startnya orang mulai mengalami hipertensi yang signifikan, yang nyata itu ketika mulai usia 40 tahun ke atas. Bapak sudah 40 tahun ke atas, baru kena hipertensi, ya Pak harus terima. Ya, tapi yang paling penting Bapak selain menjalankan pengobatan medis dengan teratur, yang paling penting gaya hidupnya harus diatur. Karena gaya hidupnya inilah yang menentukan cepat lambatnya kita hipertensi, dan gaya hidup inilah yang menentukan seberapa kita bisa mengendalikan tekanan darah kita. Artinya Bapak sudah minum obat, katakanlah sudah minum obat teratur, tapi juga merokoknya teratur juga, ya sama aja. Nggak akan turun tensinya, jadi gaya hidupnya harus diperbaiki, karena itu yang paling utama sebenarnya. Ya, ngatur pola makan, ya orang hipertensi sebaiknya batasi gula, garam, dan minyak goreng atau lemak ya. Untuk gula maksimal 4 sendok makan, garam maksimal 1 sendok teh, untuk minyak goreng atau margarin maksimal 5 sendok makan ya, supaya tensinya tidak lebih naik lagi. Kemudian olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, menghindari rokok, minuman beralkohol, dan mengendalikan stres, dan bisa tambahkan semua untuk lebih efektif mengendalikan tekanan darahnya ya. Kemudian kesaksian Bapak yang diare minum Soman sembuh itu sama dengan kesaksian saya sebenarnya. Saya juga sering gitu, kalau diare saya minum Soman langsung cepat sekali sembuhnya ya. Jadi memang Soman ini agak ajaib juga ya, bisa mempercepat penyembuhan segala proses penyakit, penyakit ya dok ya. Terima kasih atas kesaksian Bapak yang mudah-mudahan tetap setia menggunakan Soman ya. Betul. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Rahman ya. Jadi jangan lupa untuk tetap dikonsumsi ya dok ya. Ya, termasuk untuk mengendalikan tekanan darahnya tadi ya. Betul. Nah, kemudian ini ada penelpon terakhir yang cukup unik ya. Jadi keluhannya hipotensi ya, tapi tadi saya agak kurang jelas mendengarkan pertanyaannya ya. Jadi maksudnya apakah hipotensi bisa jadi hipertensi, mungkin maksudnya seperti itu ya? Mungkin itu, tapi lebih ke karena darah rendahnya, apakah kakinya yang sering sakit itu penyebab dari darah rendah dan juga bisa mengakibatkan asam urat gitu. Iya, saya kira tidak ada hubungan antara hipotensi dengan nyeri pada betisnya ya. Itu mungkin lebih pada pekerjaan ibu ya. Ibu mungkin terlalu banyak berdiri, terlalu banyak berjalan ya, kurang istirahat ya, itu bikin otot betisnya jadi kram ya, bikin sakit tadi. Dan kalau asam urat itu kan nyeri pada persendian, bukan nyeri pada otot ya. Jadi kalau betis itu kan otot, jadi bukan asam urat tidak menimbulkan nyeri otot tapi nyeri sendi. Jadi mungkin lebih pada karena faktor spasme otot, karena ibu
penggunaannya yang berlebihan tadi. Jadi saran saya ibu mesti lebih sering beristirahat ya, membanyakkan meningkatkan istirahatnya supaya pemulihan keram ototnya lebih optimal lagi, dan bisa tambahkan soma untuk mendampingi proses pemulihan tadi. Seperti itu. Nah, kalau untuk darah rendah sendiri dok supaya lebih bisa kembali normal seperti apa? Tapi sebelum dijawab kita angkat telepon dulu ya dok ya. Silakan. Ada Bapak Yosef dari Flores. Halo Bapak Yosef. Halo, selamat siang dokter. Ya, selamat Siang, silakan pertanyaannya Pak. Yang pertama, saya mau tanya tentang istri saya ini kolesterolnya normal, asam uratnya normal, tetapi lututnya dengan betisnya sering sakit. Oke. Ya, usia berapa Pak? Pengaruh apa? Oke. Usia berapa Pak? Itu yang itu kira-kira pengaruh apa? Iya, baik Pak Yosef. Usianya berapa Kalau istrinya begitu Pak? Dengan produk Soman kira-kira bisa terbantu atau tidak? Ya. Oke, baik Pak Yosef. Usia Itu istrinya yang berapa pertama. Pak? Yang kedua, saya sendiri diabetes. Oke. Apa bisa dengan produk Soman ini? Artinya saya punya diabetes, saya terakhir 119 puasa. 19 ya, berarti ya masih Ya, tinggi ya. 119 puasa. Jadi kalau dengan produk Soman ini kira-kira bagus atau tidak? Oke, baik Pak Yosef. Ya. Jadi kita jawab. Ya, Oke, untuk istri usia berapa Pak Yosef? ya. Istrinya usianya berapa Pak? Bagaimana? Istri usia berapa Pak? Tidak terdengar ya seperti Usia 53 tahun. 53 tahun. Baik, itu saja ya Pak Ya, Yosef ya. ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Yosef dari Flores. Oke, ada satu lagi pertanyaan layanan interaktif yang masuk. Silakan langsung masuk aja Ibu Siti. Halo. Halo. Ya, halo Ibu Siti. Pertanyaannya silakan Bu. Ya, silakan Ya, Bu. Ibu Siti silakan Ibu. Saya mau keluhan saya. Ibu Siti. Saya berumur 6 pun keluhan stroke. Oh, stroke ya. Ada stroke ya Bu ya. Oke. Oke, baik. Kemudian Tapi enggak. Ibu Siti, halo, boleh lebih diperjelas lagi suaranya Ibu? Terputus ya? Halo? Halo Ibu Siti? Masih terdengar suara saya Ibu? Saya Oke, sepertinya tidak begitu jelas dan terputus. Nanti kita akan coba hubungi kembali ya. Oke dok, kita coba jawab dulu ya dari Bapak Yosef pertanyaan ya, yang Pak tadi. Yosef yang untuk istrinya yang mengeluh lutut dan betisnya sakit, udah usia 53 tahun, apa gejala penyakit apa? Kalau menurut saya itu karena osteoartritis atau pengapuran sendi. Ya, jadi ini beda dengan asam urat, beda dengan rheumatoid arthritis. Jadi ini memang proses penuaan di mana sendi itu tulang rawan sendinya semakin lama semakin menipis dan dia akan mengalami pengapuran. Akibatnya sendi akan jadi kaku dan nyeri kalau digerakkan. Ya, jadi biasanya orangnya akan susah untuk jongkok, asuhan jongkok atau dari duduk untuk berdiri akan susah karena sendinya udah kaku dari pengapuran sendi tadi. Jadi kalau orang dengan osteoartritis ya itu dinasihatkan untuk menjaga berat badan yang ideal karena sendi lutut adalah sendi yang menopang berat tubuh kita. Kalau berat tubuhnya berlebihan atau dia obesitas, maka beban kerjanya akan berlebihan. Itu akan memperberat atau akan memperparah osteoartritisnya tadi. Jadi berat badan yang ideal harus diupayakan. Dan juga saya juga pernah baca salah satu faktor risiko yang mempercepat timbulnya pengoperasinya adalah diabetes. Ya. Dan diabetes dan obesitas ini dua kondisi yang sangat erat dengan faktor gaya hidup dan pola makan. Jadi ini semua harus dikendalikan juga ya supaya kita bisa lebih mengendalikan osteoartritis tadi. Dan sampai sekarang osteoartritis ini juga penyakit yang tidak ada penyembuhannya ya, artinya bukan suatu penyakit yang dikasih obat lalu sembuh, itu enggak seperti itu ya. Pada kondisi di mana sudah terlalu advance, terlalu berat, biasanya terapi terbaiknya, terapi definisinya adalah dengan operasi penggantian sendi atau artroplasti, dipasang sendi buatan. Karena udah nggak bisa diselamatkan lagi ya. Jadi biasanya kalau bapak atau istri bapak sering minum suplemen seperti glukosamin, kondroitin sulfat, itu suplemen bukan obat, dia hanya untuk menghambat proses pengapurannya agar tidak lebih cepat. Tapi kalau pengapurannya sudah komplit, sudah menyeluruh pada sendinya, mau nggak mau sendinya diganti dengan sendi buatan dengan operasi tadi ya, seperti itu.
Kemudian somannya bisa membantu ya dengan kandungan antioksidanya, soman membantu menghambat proses pengapuran sendinya dan juga bisa membantu dalam mengendalikan berat badannya atau diabetesnya kalau seandainya ada diabetes ya. Kami juga somannya bisa artinya seandainya nanti istri Bapak sudah menjalani operasi penggantian sendi, soman bisa membantu untuk pemulihan luka pasca operasinya. Seperti itu. Kemudian untuk Bapak sendiri yang tidak diabetes, lalu gula darah puasanya terakhir 119 itu ya not bad lah. Di bawah 119 harusnya di bawah 110 sih, tapi Bapak 119 itu masih lumayan lah, agak terkendali ya. Jadi artinya gimana dengan somannya? Soman bisa digunakan sebagai pendamping terapi medisnya dan pendamping gaya hidup sehatnya. Jadi saya kira mungkin gaya hidup Bapak sudah cukup baik ya, karena perutnya bisa terkontrol ya. Bapak mungkin sudah tahu ngatur pola makan, ngatur olahraga yang teratur, dan silakan semua itu diteruskan dan tambahkan soman untuk lebih meningkatkan efektivitas dari pengendalian gula darahnya. Silakan mulai 5 tetes 3 kali sehari. Kasih tahu untuk anjuran minumnya ya dok ya, karena kalau diabetes kan biasanya ada yang sudah meminum obat terapi medis gitu dok. Jadi intinya kalau Bapak setelah minum obat diabetes, untuk minum somannya sebaiknya diberi jeda waktu minimal 1 jam antara soman dengan obat diabetesnya. Dan kalau untuk gula darah yang sudah terkendali mungkin 5-10 tetes 3 kali sehari saya kira itu sudah cukup. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Tadi pertanyaan dari Bapak Yosef dari Flores ya. Nanti kita akan lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, baik mitra sehat, mungkin untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan dokter yang sudah hadir di sini, boleh menghubungi kami lewat layanan interaktif di nomor telepon 0813 9595 4200 dan di 0813 9595 4300. Dan nanti di akhir acara akan ada kuis berhadiah 1 produk herbal soman kemasan 15 mili untuk mitra sehat yang sudah melakukan interaksi lewat layanan interaktif kami. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Soman, berani coba, berani bicara. Kembali lagi di Soman, berani coba, berani bicara. Masih dengan tema yang sama, ancaman tersembunyi tekanan darah tinggi. Tadi kita sudah ada layanan interaktif yang masuk, walaupun terputus ya dok ya. Dari Ibu Siti, dari Kalimantan, 63 tahun usianya dengan keluhan ada stroke. Mungkin pertanyaannya tadi tidak begitu jelas, tapi kira-kira mungkin apakah soman dapat membantu pemulihan stroke dok gitu? Ya, jadi jawabannya soman bisa digunakan sebagai pendamping terapi medisnya ya untuk meningkatkan pemulihan stroke yang lebih optimal lagi ya. Jadi tetap ibu harus tetap menjalankan terapi medisnya ya untuk obat hipertensinya, obat diabetesnya kalau ada ya, dan juga obat stroke-nya itu sendiri ya, dan juga ibu harus tetap kontrol ke dokter ya dan menjalani terapi yang sudah dijadwalkan oleh dokter. Mungkin ibu ada fisioterapi atau speech therapy ya untuk mengaktifkan otot-otot ibu yang melemah akibat stroke tadi, tetap harus dijalankan. Nah, nanti semua itu dijalankan semua sambil gaya hidup sehatnya juga dipraktekkan, dan tambahkan soman untuk lebih menjaga fungsi otak ibu tetap optimal. Gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab Ibu Siti. Nah dok, kenapa sih dok herbal tetes soman ini direkomendasikan untuk pemulihan penyakit seperti stroke dan juga bisa mengendalikan tekanan darah tinggi gitu dok? Ya, asalnya karena herbal soman ini kaya akan nutrisi ya, dan kita ketahui ketika jaringan tubuh kita sakit, katakan jaringan otak itu sakit, dia butuh nutrisi yang optimal untuk menjamin proses regenerasi dan proses repairnya, proses perbaikannya. Ya, yang jadi masalah biasanya orang stroke itu biasanya dia bersumber dari hipertensi, dari diabetes, dari kolesterol, yang biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang pola makannya tidak baik, tidak sehat. Ya, orang mungkin terlalu dominan makan tinggi gula, tinggi lemak, tinggi garam, jadi mereka kurang makan yang seimbang. Nah, soman hadir untuk memperbaiki ketidakseimbangan nutrisi tadi ya, sebagai penyeimbang nutrisi, dengan harapannya bisa memberikan nutrisi yang berkualitas untuk menjamin proses perbaikan sel otak yang terluka akibat stroke-nya tadi. Jadi ini kenapa soman sangat dianjurkan, karena kalau kita bicara terapi medis ya, terapi medis untuk stroke itu fungsi utamanya hanya melancarkan aliran darah ke otak. Sudah, dia hanya bukain jalan aja supaya darahnya mengalirnya lebih lancar. Tapi gimana kualitas nutrisi dalam darah tadi? Kalau kualitas nutrisinya buruk ya sama aja, otak tidak mendapatkan substansi yang dia butuhkan untuk memperbaiki dirinya sendiri akibat stroke-nya tadi. Jadi soman membantu mengatasi itu dengan memperkaya kandungan nutrisi dalam darah tadi, sambil mengendalikan faktor-faktor risikonya seperti hipertensinya, diabetesnya, kolesterolnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, baik dok. Nah, kalau untuk cara kerja herbal soman itu sendiri untuk membantu pemulihan berbagai penyakitnya itu seperti apa dok? Ya, jadi herbal soman ya sebagai nutrisi dia ada 4 fungsi utama ya. Ada fungsi proteksi untuk sel yang sehat ya, untuk menjaga supaya sel tadi berfungsi tetap optimal dan terlindung dari namanya infeksi, dari toksin dan dari radikal bebas. Kemudian herbal soman akan mempromot atau meningkatkan proses regenerasi atau pembentukan sel baru karena dia nutrisi ya. Kemudian herbal soman juga akan meningkatkan proses repair, perbaikan dari sel apabila mengalami kerusakan. Dan yang terakhir, herbal soman itu dia bersinergi dengan namanya homeostasis. Jadi mengatur keseimbangan internal dalam tubuh kita.
keseimbangan segala hal, keseimbangan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam basa, elektrolit, suhu tubuh, dan lain sebagainya. Itu diatur dengan, dibantu dinormalkan dengan soman. Dan fungsi unik inilah yang tidak dimiliki oleh obat. Ya, saya tidak katakan obat itu buruk, tapi antara soman dengan obat tidak bisa dibandingkan. Betul. Ya, obat itu sakinya bekerja lewat memanipulasi reaksi fisiologis dan bekerja satu arah. Ya, mungkin saya bisa berikan contoh seperti ini. Tadi ada contoh orang diare ya. Kalau orang diare, dia harus minum obat diare, jangan minum obat pencahar. Kalau minum obat pencahar, dia akan lebih diare lagi. Betul. Ya, karena obat nggak bisa membedakan nih orang yang minum ini diare atau konstipasi. Pokoknya saya lancarin aja saya lancarin itu ya itu aja tadi. gitu ya. Artinya bekerja satu arah. Betul. Ya, artinya sementara ini penting bahwa kita harus tahu obat itu bekerja satu arah, tidak bisa kita perintah. Ya, makanya pentingnya peranan dokter tuh memilihkan obat yang tepat sesuai dengan diagnosa pasien tadi. Jangan udah diare dikasih obat pencahar, tambah lagi diare. Betul. Ya. Nah, sementara soman, orang diare minum soman, diarenya bisa berhenti. Orang konstipasi atau sembelit minum soman, BM-nya jadi lancar. Lu kok bisa, Dok? Nah, itulah hebatnya soman karena sebagai nutrisi dia bisa menentukan, bisa men-self-detect diri kita ini yang nggak normal di mana sih. Kalau kita diare berarti BAB-nya terlalu sering, kita jarangkan frekuensi BAB-nya. Kita jadi BAB yang normal. Nah, sebaliknya pada mereka yang sembelit atau konstipasi yang frekuensi BAB-nya jarang, akan dinormalkan BAB-nya, dilancarkan BAB-nya secara alamiah oleh soman. Dia bisa bekerja dua arah karena sifatnya nutrisi tadi. Gitu. Oke, nah berarti herbal tetes soman kalau misalnya dikonsumsi oleh penderita yang penyakit penderita hipertensi, Dok, tidak akan menjadi darah rendah kan, Dok? Ya, termasuk orang yang tensinya normal tidak perlu takut minum soman. Ya, soman yang bekerja menormalkan, bukan menurunkan atau lain sebagainya. Nah, gitu. Itu dia luar biasanya herbal tetes soman ya. Oke, Mitra Sehat sudah ada layanan interaktif yang masuk, kita angkat dulu. Ada Ibu Rosi dari Sintang. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Rosi. Silakan pertanyaannya, Bu. Ibu Ros Sinta. Ya. Nah, saya kan dulu pernah makan soman. Iya, Bu. Darah saya 140/90. Oke. Tapi itu terus, tapi kaki ini suka sakit. Umur saya 57. Oke. Sakit. Terus? Sekarang minum obat apa, Bu? Ya. Sekarang minum obat apa, Bu? Umur itu kan itu darah saya tuh 140/90. Iya. Udah pernah makan soman. Dengan kaki itu suka sakit di lutut. Gitu. Jadi kok belum ada perubahan, jadi makannya kemana gitu. Oke, baik, Ibu. Oke, ya. Ada Ya, yang ditanya? sudah, oke. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rosi Ya, dari makasih. Ya, Sintang. sama-sama. Oke. Ya. Silakan Dokter Ya, Dani. ya, jadi untuk Ibu Ros ya, jadi dulu pernah minum soman, lalu Ibu ada hipertensi ya. Tadi saya mau nanya Ibu sekarang sementara minum obat apa, tapi Ibu tidak menjawab. Tapi yang penting yang jangan lupa minum obat secara teratur ya untuk hipertensinya, karena berbahaya sekali kalau minum obat tidak teratur. Betul. Ya. Jadi sesuai pokok bahasan kita hari ini, kalau orang hipertensi minum obat tidak teratur, salah satunya bisa meningkatkan resiko hipertensi maligna yang bisa naik mendadak lalu sampai tidak tertolong tadi. Betul. Ya, jadi harus minum teratur ya. Kemudian lutut Ibu sakit usia 57 tahun, kembali ini ke arah pengapuran sendi atau osteoartritis ya. Jadi kalau untuk pengapuran sendi atau osteoartritis, saran saya sama, tetap Ibu kendalikan berat badan dan gula darah. Ya, karena seringkali osteoartritisnya akan lebih diperparah dengan adanya obesitas dan diabetes. Ya, jadi kalau Ibu ada berat badan berlebih, coba usahakan mencapai berat badan yang ideal ya. Tujuannya untuk mengurangi beban kerja sendi lutut Ibu, karena yang sudah mengalami kerusakan tadi ya. Kemudian juga kendalikan gula darah Ibu, karena gula darah yang tinggi akan mempercepat pengapuran sendi tadi. Dan tambahkan soman untuk melengkapi gaya hidup sehat Ibu dan pengobatan medisnya. Nah, mungkin Dok bisa jadi cara mengkonsumsinya, Dok. Mungkin Bu Dokter bisa kasih tahu lagi cara konsumsi soman dengan terapi medis yang mungkin Ibu saat ini konsumsi, jangan sampai salah aturan minum dan mengakibatkan tidak merasakan efeknya gitu, Dok. Iya, jadi sebenarnya bukan salahnya, teman, maksudnya interval waktunya. Jadi soman sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan obat medis ya, karena soman ini bahan alami. Kalau kita minum bersamaan dengan obat medis yang bahan kimiawi, somannya akan rusak oleh bahan kimia dari obat medis. Jadi alangkah baiknya kita sendirikan somannya, kita berikan waktu eksklusif saat lambung kosong. Jadi saya selalu anjurkan minum soman saat perut kosong 1 jam sebelum makan. Ya, setelah itu kita makan, baru kita minum obat medisnya supaya ada interval waktunya. Tapi intinya antara soman dengan obat medis bisa berjalan bersamaan dan bekerja saling melengkapi. Betul, yang penting ada jeda waktunya gitu ya, Dok ya. Oke, kita akan angkat telepon lagi. Ada Bapak Ramadan dari Medan. Halo Pak Ramadan. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang, silakan Pak pertanyaannya. Selamat siang juga Dok. Selamat siang Pak. Mau menanyakan Dok. Ya, jadi saya kan penderita hipertensi. Iya. Iya, jadi kita sudah konsumsi soman, kira lebih berapa botol.
cuma kadang-kadang dok mau balik tekanan darah balik tinggi gitu. Bapak ada minum obat hipertensi enggak, Pak? Gimana dok? Ada minum obat hipertensi enggak? Iya, ada kurang terdengar suaranya dok. Dokter, Bapak Ramadan sudah mengkonsumsi obat hipertensi? Obat lain sementara tidak ada dok. Jadi hanya soman saja ya? Ya. Iya. Oke, baik. Jadi kira-kira begini dok, makanan apa saja yang harus saya hindari? Oke, baik. Itu saja Pak Ramadan? Iya, itu saja. Oke, terima kasih Pak Ramadan dari Medan. Wah dok, jadi Ya. ini sudah hipertensi Iya, tapi tidak hanya ada minum terapi soman medis saja. ya dok Jadi ya? saya ingin tegaskan, soman bukan pengganti obat medis apapun atau pengganti terapi medis apapun. Jadi untuk penyakit-penyakit yang dimana mutlak harus minum obat seperti hipertensi, Bapak wajib minum obat hipertensinya dan gunakan soman sebagai pendampingnya, bukan sebagai obat utamanya. Ya, karena soman juga bukan obat, Mbak. Soman itu jamu. Betul. Ya, dan cara kerja soman dengan cara kerja obat itu berbeda sekali. Ya, kalau obat bekerja melebarkan pembuluh darah sehingga bisa langsung menurunkan tekanan darah, kalau soman bekerja menjaga kelenturan dinding pembuluh darah supaya bisa klop dengan mekanisme kerja dari obat hipertensinya tadi. Jadi saya nasihatkan Bapak jangan cuma mengandalkan dari soman saja. Jadi dari obat utamanya adalah obat hipertensinya tadi dan soman sebagai pelengkapnya. Ya, kemudian untuk masalah makanan apa ya? Jadi pada orang hipertensi ada rumus G1, G4, L5. G1 itu artinya garam itu konsumsi garam maksimal 1 sendok teh per hari. Kemudian G4 itu gula itu maksimal 4 sendok makan per hari. Dan untuk L5 itu lemak jenuh ya, artinya dalam bentuk minyak goreng atau margarin itu maksimal 5 sendok makan per hari. Ya, karena itu harus dibatasi karena ketiga zat tadi bisa menaikkan tekanan darah dan bisa menghambat proses penurunan tekanan darah. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Bapak Ramadan dari Medan. Baik mitra sehat, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Soman, berani coba, berani bicara. Kembali lagi di Soman, berani coba, berani bicara. Nah mitra sehat, untuk Anda yang ingin melakukan interaksi lewat layanan interaktif kami, kita tunggu lewat layanan interaktif di nomor telepon 0813 9595 4200 dan di 0813 9595 4300. Dan nanti di akhir acara juga akan ada kuis berhadiah produk herbal Soman kemasan 15 mili untuk mitra sehat yang sudah melakukan interaksi lewat layanan interaktif kami. Dok, kita lanjut lagi dengan tema kita yaitu ancaman tersembunyi tekanan darah tinggi. Dok, misalnya ya dok ya, ada orang tua atau saudara saya yang mengalami hipertensi. Apakah saya sudah pasti akan ada potensi mengalami hipertensi juga dok? Belum tentu, karena artinya namanya semua penyakit tidak menular itu pasti ada faktor usia, ada faktor genetik. Tapi persentasenya mungkin hanya besar 10%-an saja. Tapi yang paling menentukan seberapa cepat kita dapat hipertensi tergantung gaya hidup kita atau termasuk penyakit penyertanya. Ya, artinya katakan gini, kita mungkin nggak dapat langsung hipertensinya, tapi kita kena diabetes di usia muda. Dan diabetesnya adalah penyebab hipertensi sekunder paling sering. Ya, jadi gini, hipertensi itu dia bisa berdiri sendiri, bisa secara primer atau sebagai hipertensi sekunder yang merupakan akibat dari penyakit lain. Contohnya diabetes. Ya, kemudian juga bisa karena akibat dari penyakit misalnya tumor pada kelenjar adrenal seperti pheochromocytoma, Cushing disease atau Cushing syndrome, atau penyakit Crohn atau Crohn disease dan masih banyak lagi. Tapi hipertensi yang sekunder ini persentasenya hanya 5% saja. Yang paling banyak adalah hipertensi primer karena murni dari faktor pembuluh darahnya tadi. Gitu, ya. Jadi untuk faktor genetik itu masih 5% ya dok ya untuk ya, mungkin hipertensi? 10% ya. Jadi tergantung lagi juga dari kita sendiri bagaimana pola hidup kita. Betul gitu sekali, ya. Kalau misalnya saya memperbaiki pola hidup yang sehat ya, gitu, ya. kemungkinan besar tidak akan terkena hipertensi ya pada dok, usia ya? muda. Okay. Ya, artinya kita dengan memperhatikan pola hidup yang sehat kita bisa menghambat timbulnya hipertensi pada usia yang lebih muda. Gitu. Oke, nah dok bisa dijelaskan nggak sih dok salah satu bahan alam yang ada di herbal tetes Soman yang memang dikenal berkhasiat nih dok untuk mengendalikan tekanan darah? Ya, jadi sebenarnya semua bahan dalam soman itu punya efek yang baik buat mengendalikan tekanan darah ya, punya efek yang baik untuk kesehatan kardiovaskular ya, karena dengan vitaminnya, antioksidannya, dengan mineralnya semua ada semua. Tapi ada juga bahan-bahan alam yang memang sudah legendaris seperti misalnya seledri, lalu buah kiwi ya, bahkan buah kiwi ini sudah diuji di tingkat WHO dibandingkan dengan obat medis, ternyata punya efek yang hampir setara dengan obat medis ya buat kiwi. Kemudian ada bawang putih ya, itu juga punya efek baik sekali untuk menjaga kelancaran aliran darah. Ya, jadi itu semuanya
intinya semuanya baik untuk pembuluh darah, tapi ada 3 bahan tadi yang sudah dikenal baik untuk menjaga mengendalikan tekanan darah gitu ya dok. Dan itu semua sudah ada di dalam kandungan herbal tetes Soman. Luar biasa sekali. Nah sekali lagi untuk mitra sehat yang ingin berinteraksi bersama dengan narasumber kami atau mungkin ingin menyampaikan testimoni kesembuhan setelah mengkonsumsi produk herbal Soman, silakan menghubungi kami lewat layanan interaktif di nomor telepon 0813 9595 4200 dan di 0813 9595 4300. Dok, apa saja sih dok bukti bahwa herbal Soman ini adalah produk herbal yang berkualitas dan juga terpercaya? Karena kita tahu di luar sana banyak sekali ya dok ya herbal tetes yang mengaku herbal gitu ya. Nah, bagaimana untuk herbal tetes Soman sendiri dok? Ya, jadi ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Sekaligus saya ingin memberikan tips ya ke dalam produk kesehatan, terutama yang berherbal. Karena saya juga turut prihatin karena masih banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan label herbal untuk memikat konsumen. Betul. Ya, karena setelah diminum ternyata dia nggak ada herbalnya sama sekali, malah isinya bahan kimia. Nah, ini yang bahaya sekali. Penting kita pilih produk herbal yang terpercaya. Yang 100% alami ya dok betul ya. Kemudian pertama paling penting kita pastikan gimana. Kita harus pastikan kejelasannya. Pertama, jelas kandungannya. Ya. Tadi saya katakan jangan cuma ngakunya herbal, ternyata ada bahan kimianya. Itu namanya herbal abal-abal yang berbahaya. Jelas kandungannya. Kemudian jelas produsennya. Ya, pastikan produsennya ini jelas siapa, produsennya siapa, distributornya siapa, lalu seperti apa, profil company-nya seperti apa. Ya. Dan kemudian juga pastikan juga standar produksi yang mereka pakai itu apa. Ya. Karena kalau Soman sebetulnya kita sudah pakai standar CPOTB, cara produksi obat tradisional yang baik atau setara dengan GMP, Good Manufacturing Practice. Itu sudah standar produksi produk herbal yang paling tinggi, sudah levelnya internasional. Ya, jadi sudah nggak dilakukan lagi, dan juga karena kita sudah pakai level yang paling tinggi, Soman sudah layak edar di seluruh berbagai belahan dunia. Makanya Soman sudah layak untuk diekspor. Ya, itu pertama. Yang kedua, kemudian jelas produsennya. Kemudian gimana? Soman sudah pasti ada izin edar dari Balai POM, ada sertifikat halal dari MUI ya. Kemudian Soman sudah banyak sekali meraih prestasi yang mungkin banyak orang nggak tahu. Kita sudah 2 tahun berturut-turut kena dapat namanya IBA ya, Excellent Brand Award ya. Kemudian dan banyak prestasi lainnya lagi ya. Dan juga Soman adalah satu-satunya jamu yang sampai sekarang memiliki uji ilmiah yang lengkap. Kita punya uji klinis untuk diabetes, kita punya uji praklinis untuk dislipidemia, kolesterol tinggi, kemudian kita juga punya uji kandungan, uji senyawa, lalu ada uji toksisitas untuk mengetahui keamanannya, dan yang terakhir adalah kita sudah diuji oleh Kemenristek ya, bekerjasama dengan BNPB Satgas COVID-19, dan Soman terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan tubuh mengeliminasi virus penyebab COVID-19. Jadi bahkan sekarang direkomendasikan ya sebagai herbal imunomodulator sebagai terapi pendukung COVID-19. Nah, ini prestasi yang tidak bisa kita pungkiri lagi. Betul. Jadi artinya saya sebagai dokter ajarkan kepada masyarakat jangan mudah tergiur dari iklannya. Kalau sekedar bikin iklan bombastis semua orang bisa, tapi bikin produk yang bombastis itu nggak semua orang bisa. Setuju sekali dok. Ya kan, itu butuh kualitas yang mumpuni seperti itu. Setuju banget. Dok, terakhir dok, agar tekanan darah kembali normal dok, apa aja pantangan yang harus dihindari sekaligus adakah larangan tertentu bagi mereka yang sedang mengkonsumsi Soman dok? Ya, jadi kalau supaya hipertensi lebih mudah dikendalikan, ya tetap mengatur pola makan, ya sambil kita minum obat medisnya ya, ngatur dan membatasi gula, garam, minyak goreng, kemudian olahraga yang teratur. Ya, khusus untuk olahraga, pilihlah olahraga yang sifatnya aerobik, jangan olahraga yang anaerob. Karena olahraga sifatnya anaerob itu malah cenderung menaikkan tekanan darah. Ya, jadi olahraga santai aja, jalan kaki, jogging, naik sepeda, atau swimming, berenang, olahraga yang santai ya, seperti itu, yang antara konsumsi oksigen dengan kontraksi ototnya itu sepadan, sesuai. Ya, kemudian istirahat yang cukup. Ya, ini yang seringkali orang sepelekan ya. Jadi mungkin dikira sepele ya, cuma begadang, apa salahnya dok ya. Padahal penelitian mengatakan orang dewasa tidur kurang dari 5 jam, risiko hipertensinya meningkat 40%. Wow. Nah, jadi Anda sudah minum obat, tapi tidurnya kurang, hipertensi Anda nggak akan turun. Tidurnya harus cukup ya, antara 6 sampai 9 jam ya, kita ambil rata 8 jam. Kemudian menghindari rokok, alkohol, jelas itu 2 zat yang akan menghambat penurunan tekanan darah Anda jika Anda hipertensi ya. Karena apalagi rokok, karena udah jelas terus dibungkus merokok menyebabkan hipertensi. Iya kan? Anda merokok dan minum obat nggak ada gunanya minum obat tadi. Percuma ya, dok, percuma. Jadi rokok, alkoholnya harus dikat, harus diputus sama sekali. Dan yang terakhir mengendalikan stres. Karena stres juga bisa terbukti menaikkan tekanan darah juga. Setuju, baik. Terima kasih dokter. Nah, mitra sehat, kita akan beranjak ke acara terakhir, acara yang ditunggu-tunggu, yaitu kuis berhadiah 1 botol herbal Soman kemasan 15 ml. Kami sudah memilih 1 orang peserta kuis dari semua penelpon yang telah menghubungi layanan interaktif kami. Ada Bapak Yosef dari Flores. Halo Bapak Yosef. Halo. Halo Pak Yosef. Oke, kita langsung kasih pertanyaan untuk kuis ya Pak ya. Apakah herbal Soman bisa diminum bersamaan dengan obat medis? Jawabannya apa Pak? Yang A, bisa. B, tidak bisa.
Ya. Jawabannya apa Pak? Apakah herbal soman bisa diminum bersamaan dengan obat medis? A. Bisa, B. Tidak bisa. Jawabannya Pak Yosef? Bisa. Oke, bagaimana Dokter Dani? Benar sekali. Betul sekali. Selamat Pak Yosef ya. Nanti dari tim Herbal Soman akan menghubungi Bapak perihal hadiah yang Bapak dapatkan ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Nah, Mitra Sehat, tidak terasa perbincangan kita mengenai ancaman tersembunyi tekanan darah tinggi sudah di penghujung waktu. Terima kasih banyak kepada Mitra Sehat yang senantiasa menyaksikan talk show kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Dokter Doni Atmajaya yang sudah banyak sekali sharing bersama kita di sini. Dan terima kasih banyak kepada stasiun TV dan juga radio yang telah merelay acara talk show kita hari ini. Satu hal yang perlu Mitra Sehat ingat adalah bahwa produk Herbal Soman yang Anda konsumsi bukan hanya mampu membantu pemulihan penyakit yang kita bahas dalam tema hari ini saja, namun juga berperan aktif dalam pemulihan penyakit-penyakit lainnya. Jadi dapatkan segera Herbal Soman di apotik dan juga toko obat terdekat. Dan kesimpulan dari talk show kita hari ini adalah kalau misalnya kita terlihat sehat saja, lebih baik tetap wajib melakukan pemeriksaan kesehatan rutin karena belum tentu yang terlihat baik-baik saja di dalamnya juga baik-baik saja ya. Jadi wajib untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, tetap jaga pola hidup yang sehat, makan makanan yang bergizi dan juga tambahkan soman sebagai pendamping gaya hidup Anda, sebagai penambah daya tahan tubuh, pelengkap nutrisi harian tubuh kita dan juga sebagai pendamping terapi medis Anda. Catatan tokoh hari ini, harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak. Mahatma Gandhi. Selamat berpisah, tetap jaga kesehatan Anda, jaga daya tahan tubuh dan terapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun untuk pencegahan penularan COVID-19. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.